Moli Julia. Saya dari kelompok 5 dan 2 teman saya akan menerangkan materi suhu dan kalor. Simak videonya ya teman. Di sini saya akan menerangkan materi perbedaan suhu dan kalor. Di sini poin pertama, perbedaan suhu dan kalor. Suhu adalah ukuran tingkat atau derajat panas benda, sedangkan kalor atau panas adalah bentuk energi panas yang dapat diterima dan dilepaskan oleh benda. Poin yang kedua, alat ukur suhu. Saya di sini hanya akan menerangkan dua jenis alat ukur suhu. Yang pertama yaitu termometer. Apa itu termometer? Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau perubahan suhu. Fungsinya apa? Yaitu mengukur suhu, namun juga memiliki ketetapan yang terbatas mengukur suhu. Lalu bagaimana prinsip kerja termometer? Prinsip kerja termometer adalah apabila dua benda berada dalam kesetimbangan termal dengan benda ketiga, maka keduanya berada dalam kesetimbangan termal. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum kenal termodinamika atau Zeroth Law of the Thermodynamics. Jenis-jenis termometer yaitu termometer inframerah, termometer termokopel, termometer air raksa, termometer alkohol, termometer maksimum minimum, termometer klinis, termometer bimetal. Ya, di sini ada contoh gambar termometer laboratorium. Ini biasanya dipakai untuk percobaan di laboratorium. Ya, di sini ada gambarnya ya, seperti itu contoh termokopel laboratorium. Lanjut ke alat ukur suhu yang kedua yaitu termokopel. Nah, apa itu termokopel? Termokopel adalah sensor suhu yang banyak digunakan untuk mengubah perbedaan suhu dalam benda menjadi perubahan tenaga listrik. Fungsinya sebagai sensor yang mengubah besaran suhu menjadi tegangan, di mana sensor ini dibuat dari sambungan dua bahan metalik yang berlainan jenis. Prinsip kerja termometer yaitu suatu rangkaian yang tersusun dari dua buah logam yang masing-masing mempunyai koefisien muai panjang berbeda yang dihubungkan satu dengan yang lain pada ujung-ujungnya. Lanjut, kelebihan dan kekurangan dari termokopel. Kelebihan termokopel yaitu paling cocok digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi dan juga suhu rendah dari kurang 200 hingga 1800 derajat Celcius. Kekurangan termokopel yaitu tidak dapat mengukur suhu awal dari suatu termokopel pada suatu benda dari suatu termometer pada umumnya, karena alat ini tidak dapat dikalibrasi sehingga ketika termometer posisi on langsung muncul ruangan suhu. Baik, di sini ada contoh gambar termokopel ya, seperti itu. Lanjut ke poin yang ketiga yaitu mengkonversi satuan suhu. Di sini ada rumusnya ya. C F K R. C itu Celsius, F itu Fahrenheit, K itu Kelvin, dan R itu Reaumur. F sama dengan 9/5 kali C tambah 32. K sama dengan C plus 273. C sama dengan 5/9 dikali F dikurangi 32. R sama dengan 4/5 dikali C. Baik ya, kita langsung ke contoh soal saja. Di sini ada contoh soal mengubah dari Celsius ke Fahrenheit. Jadi kita menggunakan rumus yang F sama dengan 9/5 dikali C ditambah 35. Untuk contoh soal, misalnya jika suhu badan dari Moli adalah sekitar 350 derajat Celcius, maka berapakah nilai dari suhu badan Moli? Dinyatakan dengan ukuran Fahrenheit. Nah, pemecahannya itu kita menggunakan rumus tadi yaitu F sama dengan 9/5 dikali C ditambah 32. F sama dengan 9/5 dikali 35 ditambah 32. F sama dengan 63 ditambah 32. F sama dengan 95 derajat Celcius. Nah, itu tadi
contoh dari Celcius ke Fahrenheit. Selanjutnya mengkonversikan suhu dari Celcius ke Kelvin, maka kita menggunakan rumus yang K sama dengan C plus 273. Ini ada contoh soal. Jika suhu air mendidih menunjukkan angka suhu 100 derajat Celcius, maka berapa nilai suhu yang dinyatakan menggunakan skala Kelvin? Nah, untuk pemecahan masalahnya kita menggunakan rumus tadi. K sama dengan C plus 273. K sama dengan 100 ditambah 273. K sama dengan 373. Nah, jadi itu contoh soal dari Celcius ke Kelvin. Di sini ada contoh soal lagi, mengubah Celcius ke skala Reaumur. Gimana caranya? Nah, caranya kita menggunakan rumus yang R sama dengan 4/5 dikali C. Jadi R, contoh soalnya ya, jika Anda ingin mengkonversikan suhu ruangan dengan angka 25 derajat Celcius ke skala Reaumur, bagaimanakah caranya? Caranya yaitu R sama dengan 4/5 dikali C. R sama dengan 4/5 dikali 25. R sama dengan 220 derajat Reaumur. Nah, itu tadi contoh soal yang mengubah Celcius ke skala Reaumur. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Uswatun Hasanah. Saya dari kelompok 5. Saya akan menyampaikan dua materi. Materi yang pertama tentang pemuaian dan materi yang kedua tentang hubungan antara suhu dan waktu pada proses perubahan wujud. Disimak ya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama yaitu pemuaian dan materi yang kedua hubungan antara suhu dan waktu pada proses perubahan wujud. Langsung ke materi yang pertama, pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Jenis-jenis pemuaian. A. Pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat adalah jenis pemuaian yang terjadi pada satu benda. Pemuaian pada zat padat dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Pemuaian panjang atau satu dimensi. Pemuaian panjang merupakan bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena mendapat kalor. Biasanya dipakai alat mesin Brooke yang muai panjang pada zat yang bergantung pada panjang benda, jenis bahan benda, dan perubahan suhu. Contoh, pemuaian kabel listrik, pemuaian rel kereta api, pemuaian jaringan listrik, dan telepon. Kedua, pemuaian luas atau dua dimensi. Pemuaian luas adalah bertambahnya ukuran luas suatu benda karena mendapat kalor. Contoh, pada pemasangan kaca jendela di mana kusennya diberi ruang agar ketika suhu naik maka kaca tidak pecah akibat memuai, dan pemuaian pada plat bimetal. Selanjutnya, yang ketiga, pemuaian volume atau tiga dimensi. Pemuaian volume adalah bertambahnya volume suatu benda yang disebabkan benda tersebut menerima kalor. Contoh, kubus padat seperti tembaga, besi, perak, dan lainnya. Kubus cair seperti air, minyak, dan raksa. Dan kubus gas. B. Pemuaian zat cair. Zat cair merupakan zat yang berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Karena itulah zat cair tidak mengalami muai panjang dan hanya mengalami muai volume. Contohnya, muai volume zat cair pada termometer. Yang C. Pemuaian gas. Apabila dipanaskan, gas akan mengalami muai volume dan muai tekanan. Alat yang digunakan dalam menyelidiki pemuaian gas adalah dilatometer. Ada tiga kemungkinan yang terjadi pada pemuaian gas, yaitu 1. Tekanan gas tetap tetapi volume berubah. 2. Volume gas tetap tetapi tekanannya berubah. Ketiga, volume dan tekanan gas berubah.
Pemuaian gas ada dua jenis, yaitu pemuaian gas saat isotermal dan pemuaian gas saat isobarik. Langsung ke rumus pemuaian. Yang pertama, pemuaian panjang. Untuk mencari delta L atau pertambahan panjang, maka pertambahan panjang sama dengan panjang mula-mula dikali koefisien muai panjang dikali perubahan suhu. Dan untuk mencari panjang akhir atau L, maka panjang mula-mula dikali 1 plus koefisien muai panjang dikali perubahan suhu. Selanjutnya, yang kedua, pemuaian luas. Untuk mencari luas akhir atau A, maka luas akhir sama dengan luas mula-mula ditambah delta A. Dan untuk mencari delta A, maka delta A sama dengan luas mula-mula dikurangi koefisien muai luas Z dikali delta T, atau delta A sama dengan luas mula-mula dikali 1 plus koefisien muai luas Z dikali kenaikan suhu. Yang ketiga yaitu pemuaian volume. Untuk mencari delta V atau pertambahan volume, maka volume awal dikali koefisien muai volume dikali delta T. Dan untuk mencari volume akhir, maka volume akhir sama dengan pertambahan volume ditambah volume awal, atau volume akhir sama dengan volume awal dikali 1 plus koefisien muai volume dikali delta T. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu hubungan suhu dan waktu pada proses perubahan wujud. Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud zat terjadi karena titik tertentu tercapai oleh atom atau senyawa zat tersebut yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. Semisal, air untuk menjadi padat harus mencapai titik bekunya, dan air untuk menjadi gas harus mencapai titik didihnya. Beberapa jenis dari perubahan wujud zat dan bentuk-bentuknya. Yang pertama, mencair. Mencair sering dikatakan sebagai suatu perubahan wujud yang terjadi pada suatu zat ataupun benda padat yang akan mencair. Contoh, 1. Es batu yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Yang kedua, coklat batangan yang dipanaskan di atas uap air panas. Yang kedua, menguap. Bentuk perubahan fisika ini sering diartikan sebagai perubahan wujud yang terjadi dari cair menjadi gas. Di dalam peristiwa ini tentunya zat cair membutuhkan energi panas. Contoh dari bentuk perubahan fisika menguap dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pakaian basah yang dijemur di atas tempat yang terkena sinar matahari. Kedua, bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena perubahan menjadi gas. Yang ketiga yaitu membeku. Bentuk perubahan fisika membeku merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau benda yang awalnya cair, kemudian menjadi padat. Contoh dari bentuk perubahan fisika membeku dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Yang kedua, serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas, kalau dibiarkan menjadi dingin, maka akan mengeras. Untuk yang keempat, menyublim. Menyublim merupakan sebuah perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan membutuhkan energi panas untuk berubah menjadi gas. Contohnya, 1. Kapur barus yang diletakkan di dalam kamar mandi, lama-kelamaan akan habis. Yang kedua, pengharum yang lama-kelamaan akan habis jika terkena udara. Yang kelima, mengkristal. Mengkristal merupakan sebuah peristiwa dari perubahan wujud zat yang awalnya berwujud gas yang kemudian menjadi padat.
Peristiwa mengkristal ini merupakan kebalikan dari peristiwa menyublim. Contoh bentuk perubahan fisika mengkristal diantaranya: 1. Uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Yang kedua, laut yang berubah menjadi butiran garam. Yang keenam, mengembun. Mengembun merupakan sebuah perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Contoh dari perubahan fisika mengembun dalam kehidupan sehari-hari yaitu: 1. Es batu yang diletakkan di dalam gelas, maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Yang kedua, udara dingin di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran di daun. Selanjutnya, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Pada saat zat menerima atau melepas kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Pada saat zat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Es batu yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan menjadi air karena es batu tersebut menyerap energi panas yang ada di sekelilingnya. Sedangkan saat zat melepas kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang disertai pelepasan kalor adalah peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Embun pada daun yang terlihat di pagi hari sebenarnya adalah uap air yang menjadi air karena suhu udara yang dingin di malam hari. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Nurhayati. Saya di sini ingin menjelaskan tentang rumus kalor dan perbedaan kalor. Disimak ya teman-teman. Rumus menghitung kalor. Kalor atau Q. Rumus dasarnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Q adalah kalor jenis, satuannya Joule. M adalah massa, satuannya kilogram. C adalah kalor jenis, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius. Delta T adalah T2 kurang T1 atau suhu akhir kurang suhu awal. Perlu diingat ya, jika soal tidak diketahui kalor jenisnya, maka kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ya, kita masuk ke contoh soal ya. Sebanyak 500 gram air dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Berapakah kalor yang dibutuhkan? Kita sebutkan dulu yang udah diketahui ya. Massa sama dengan 500 gram. Delta T sama dengan 80 kurang 30 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Dan perlu diingat ya, karena kalor jenisnya tidak diketahui, maka kalor jenisnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita masuk ke rumus ya. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya adalah 0,5 kg, C 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, delta T 50 derajat Celcius. Kita hitung ya, sama dengan 25 kali 4200 Joule sama dengan 105.000 Joule. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu perpindahan kalor. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. 1. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas atau kalor yang melalui yat perantara. Namun yat perantara tersebut tidak ikut berpindah.
konduksi terjadi pada benda-benda padat. Contoh, logam besi dipanaskan ujungnya. Lama-lama ujung besi akan merambat panas ke ujung yang lain. Dan contoh yang kedua adalah saat kita mengaduk kopi menggunakan sendok logam, lama-lama sendok tersebut akan menjadi panas. Bahan yang menghantarkan panas disebut konduktor. Contoh, logam dan kaca. Dan sedangkan bahan yang sulit menghantarkan panas adalah isolator. Contoh, kayu dan ebonit. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang memerlukan liat perantara dan liat perantara tersebut akan ikut berpindah. Konveksi biasa terjadi pada liat cair dan gas. Itu di bawah ada beberapa contoh konveksi ya saat panci dipanaskan. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas yang tidak membutuhkan liat perantara. Radiasi panas terpancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnet dan bisa terjadi pada gas atau ruang hampa. Contoh radiasi, pada saat kita membuat api unggun, kemudian kita mengacungkan tangan kita ke api unggun, lama-kelamaan akan panas. Sekian dan terima kasih penjelasan dari kelompok kami mengenai suhu dan kalor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.